Salam damai sejahtera bagi semua umat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GPKP Gedung Johor yang berkebaktian dari rumah. Apa kabar? Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kita sekalian sehingga berkat-Nya terus melimpah, memberikan kita sukacita dan kesehatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan. Ulangan 16 ayat 9 sampai 12 yang menjadi dasar firman Tuhan di Minggu Kerja Rani atau Minggu Pesta Panen tanggal 4 Juli tahun 2021. Mari kita baca bersama-sama, kami dari sini jemaat yang dikasihi Tuhan dari rumah masing-masing. Ulangan 16 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita, dan tema kita pada Minggu Pesta Panen ini adalah membawa persembahan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, beruntung sekali beberapa kali kami diizinkan Tuhan untuk melayani kebaktian masuk rumah baru jemaat-jemaatnya. Dan dalam setiap kebaktian, pesta masuk rumah baru, nampak bahwa berkat Tuhan terus melimpah, termasuk di dalam masa pandemi COVID seperti ini. Dan terlihat sekali raut wajah yang penuh sukacita dari jemaat-jemaat Tuhan yang diizinkan untuk masuk rumah barunya. Sukacita yang tergambar dari raut wajahnya adalah sukacita yang tiada terkira. Kalau jemaat yang dikasihi Tuhan punya pengalaman yang demikian, maka ada satu pertanyaan bagi kita saat ini. Apakah sukacita ketika kita merayakan pesta masuk rumah baru sama dengan sukacita ketika kita merayakan pesta kerja rani di gereja Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu sedikit banyaknya ada perbedaannya, betul ya? Pasti ada perbedaannya. Meskipun kedua-duanya sama-sama mengajak kita untuk mengingat anugerah-anugerah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Dan meskipun kedua-duanya sama-sama mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi bedanya, pesta kerja rani kita rayakan setiap tahunnya di tengah-tengah gereja Tuhan, khususnya GBKP. Namun pesta masuk rumah baru bisa jadi hanya sekali seumur hidup. Itu sebabnya pesta masuk rumah baru dirasakan lebih sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah makna dan hakikat dalam merayakan pesta kerja rani yang sebenarnya berdasarkan firman Tuhan? Dan apakah perintah Tuhan bagi bangsa Israel mula-mulanya pesta kerja rani ini diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel? Mari kita kupas nats khotbah kita di minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan ini merupakan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Musa bagi bangsa Israel untuk mengingatkan kembali, mengingatkan ulang. Itu sebabnya nama kitab ini kitab Ulangan ya. Karena isinya adalah pengulangan. Mengingatkan ulang bangsa Israel tentang apakah peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Allah. Termasuk
dalam hal menyembah Tuhan, memberi persembahan, dan juga merayakan hari raya agama. Ada 3 perayaan hari raya umat Yahudi ketika itu. Bisa kita baca dalam kitab Imamat 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Di mana ketiga perayaan itu adalah hari raya Paskah, hari raya pesta panen atau yang kita sebut kerja rani, yang juga disebut pesta Pentakosta, hari raya yang ke-50 setelah hari raya Paskah. Dan yang terakhir adalah hari raya Pondok Daun. Dan nats khotbah kita kali ini secara khusus berbicara tentang pesta panen atau kerja rani yang di dalam Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia dipakai istilah hari raya 7 minggu. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam merayakan pesta panen, umat Israel diharuskan membawa persembahan sukarela kepada Tuhan. Persembahan yang didasari oleh sukacita sesuai dengan berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bentuk persembahannya ini bisa kita lihat secara detail dalam nats pendukungnya Imamat 23 ayat 15 sampai 22, di mana setiap keluarga harus membawa 2 roti dengan aturan-aturan cara pembuatan yang telah tertulis di dalam ayat yang ke-17 di kitab Imamat 23 tadi. Selain itu, sebagai tambahannya, setiap keluarga juga harus membawa persembahan berupa 7 anak domba yang berumur 1 tahun. Dan juga membawa 1 lembu jantan yang masih muda, beserta 2 kambing, juga persembahan buah gandum, berikut juga dengan air anggur. Ditambah lagi dalam setiap pesta panen atau kerja rani, setiap umat tidak boleh mengerjakan pekerjaannya. Mereka harus fokus berkumpul dengan keluarganya, dengan anggota rumahnya, dengan orang-orang asing, dan juga orang-orang yatim piatu, janda, dan juga orang-orang yang miskin di sekitarnya. Berkumpul untuk bersuka cita menyembah Tuhan. Bisa kita lihat dalam kitab Ulangan tadi, Ulangan 16 ayat yang ke-11, di mana dikatakan bahwa setiap umat harus berkumpul dengan anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, hamba-hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang Lewi yang ada di tempatmu, orang asing, anak yatim, janda, dan semua orang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang termasuk sebagai orang-orang kaum lemah. Sehingga mereka harus ikut juga beserta setiap keluarga merayakan pesta panen dengan makan bersama. Mengapa harus dengan orang-orang ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, inti dari pesta perayaan, pesta panen ini adalah bertujuan agar bangsa Israel mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menganugerahkan hak kebebasan bagi mereka. Di mana dulu mereka adalah budak di Mesir, orang tahanan yang tidak bebas. Maka ketika mereka sudah bebas menikmati berbagai anugerah Tuhan, hendaklah mereka harus mengucap syukur dengan orang-orang ini tadi. Mengapa? Sebab anak-anak di dalam keluarga, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, kesemuanya belum bisa mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Sehingga mereka harus ikut serta dalam perayaan ini, makan bersama. Demikian juga para budak hamba laki-laki maupun hamba perempuan. Mereka adalah orang yang mengabdi kepada tuannya, yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan tenaganya bagi tuannya. Sehingga mereka pun layak untuk diajak bersuka cita merayakan pesta panen. Lalu ada juga orang Lewi. Orang Lewi adalah salah satu suku dari ke-12 suku-suku bangsa Israel keturunan Yakub. Mereka adalah suku golongan yang tidak mendapatkan tanah warisan di Kanaan ketika bangsa Israel pulang dari
perbudakan di Mesir. Dan suku Lewi ini adalah orang-orang yang mendapat tanggung jawab untuk menjaga bait Allah, sinagoge, tempat untuk menyembah Tuhan. Dan mereka adalah imam. Sehingga mereka juga layak untuk diajak ikut serta merayakan pesta panen. Selanjutnya adalah orang-orang asing, anak yatim, dan janda. Mengapa? Orang asing yaitu orang yang tidak mempunyai tanah untuk diusahainya. Dia bukan bagian dari ke-12 suku-suku bangsa Israel. Sehingga mereka memang layak untuk dibantu. Begitu juga dengan anak-anak yatim piatu dan janda-janda. Mereka adalah orang-orang dengan golongan ekonomi lemah. Di mana dalam tradisi bangsa Israel yang menganut sistem patriarkal, bapa sebagai kepala keluarga, itulah yang menanggung jawabi keperluan keluarga. Sehingga ketika bapa tidak ada lagi di dalam keluarga, yatim piatu dan janda, dia layak untuk dibantu. Demikianlah makna di balik perintah Tuhan ini. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah makna dari nas firman Tuhan yang telah kita baca ini dengan kehidupan kita sekarang dalam kaitannya dengan pesta Minggu Kerja Rani? Firman Tuhan yang telah kita bahas pada hari ini mengingatkan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam merayakan Hari Raya Kerja Rani, pesta panen. Kita percaya bahwa oleh karena berkat Tuhan, maka kita tetap bisa hidup, masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, dan masih bisa melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Betul atau tidak? Dan lagi, dari firman Tuhan yang telah kita baca kali ini, mengingatkan kita pula bahwa bangsa Israel ketika mereka memanen hasil ladangnya, memanen hasil peternakannya, hasilnya bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dipakai dan dinikmati bersama-sama orang yang membutuhkan, dengan orang miskin, orang asing, kaum lemah, dan juga para imam. Dengan kata lain, semua berkat dari Tuhan tidak bisa hanya dinikmati sendiri, tapi juga harus dipakai untuk orang lain, kepentingan bersama, sesama manusia. Demikianlah juga perintah Tuhan bagi kita sekarang. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, dan sampai sejauh apapun hasilnya, bukanlah untuk kita nikmati sendiri. Kita tidak bisa egois, kita tidak bisa hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tapi juga harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Juga harus mempersiapkan persembahan bagi Tuhan. Inilah yang digambarkan dari bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita yang terambil dari kitab Markus 12 ayat 28 sampai 34. Tuhan Yesus mengatakan kepada guru-guru agama yang ketika itu bertanya, yang manakah yang paling penting dari undang-undang hukum Taurat? Lalu kata Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pengertianmu. Lalu yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini jauh lebih utama. Artinya apa? Berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan bukan berarti ketika kita sudah memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, kita tidak lagi membantu teman kita, sesama kita manusia. Kedua-duanya sama penting. Kita harus mempersiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan di samping itu kita juga harus tetap memakai berkat Tuhan untuk membantu orang-orang yang di sekitar kita. Itulah makna salib. Ada hubungan yang vertikal dengan Allah dan juga ada hubungan yang horizontal dengan sesama manusia. Maka dengan demikian tidak ada alasan ketika kita sudah memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, maka kita tidak mau lagi membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kedua-duanya harus sama-sama kita jalankan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan.
Kita membawa yang terbaik kepada Tuhan dan juga memberikan bagi sesama kita manusia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, merayakan kerja rani, pesta panen, itu tergantung kualitas iman yang ada pada kita. Sejauh apa kualitas iman kita, maka seperti itulah persembahan kita. Ketika kita merasa bahwa berkat Tuhan sedemikian melimpah, memberikan kita kesanggupan hidup dan bekerja, juga melayani dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang terbaik akan kita persembahkan untuk Tuhan, bukan sisa. Hasil panen yang pertama dari ladang gandummu harus engkau persembahkan, kata Tuhan bagi orang Israel. Demikian pula bagi kita. Yang terbaik, buah sulung, harus itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan selain itu kita juga harus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dari situlah nampak kualitas iman kita. Kalau ada orang yang setiap kerja rani mencari-cari alasan untuk tidak datang ke gereja, menghilang agar tidak memberikan persembahan, atau ada juga yang memanfaatkan kemiskinannya, kesusahannya sebagai alasan untuk tidak memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dari situlah nampak bahwa kualitas imannya masih seperti bayi yang meminum susu. Makna dan hakikat kerja rani belum dipahami betul. Maka mari jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa semua harta-harta yang ada pada kita saat ini, juga hikmat kepintaran, pekerjaan, jabatan, bahkan nafas kita, itu adalah anugerah Tuhan. Maka seberapapun persembahan yang kita persembahkan untuk Tuhan dalam pesta kerja rani tahun ini, tidaklah sebanding dengan pemberian dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Betul ya? Tidak pernah sebanding. Minggu ini dinamai minggu kerja rani, minggu pesta panen. Kita diajak untuk memperdalam pengertian, pemaknaan kita akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kalau dalam merayakan pesta ulang tahun saja pun kita sanggup dengan sukacita, dengan sukarela menghabiskan apa yang ada pada kita, maka harusnya lebih-lebih lagi sukacita kita, sukarela kita dalam memberi persembahan kepada Tuhan yang diperingati dalam pesta kerja rani sekali dalam setahun. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang empunya kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.